Tanggal 8 November 2024, Polda Metro Jaya menerima laporan tentang dugaan peristiwa pengancaman. Katanya aku ada pengancaman untuk pemindahan uang. Itu nggak benar, pemindahan uang aja aku nggak ada. Gimana aku bisa ngancem gitu loh? Buktiin WA-nya yang mana? Ya, bismillah, kita udah sangat siap gitu, bahkan kita menunggu untuk memberikan semua bukti-buktinya. Ada perkara pokoknya itu apa? Ada persoalan masalah Agus yang harus kita obati. Gimana caranya kita mengobati si Agus supaya bisa cepat selesai masalah ini? Kalau nggak duduk bersama, ya kan? Kan ada perawatan sekarang. Ya. Kalau lapor ini nggak selesai masalah. Sampai kapan ini mau merasakan penderitaan seperti itu gitu loh, ya? Nggak ada jadwal rumah sakit ya. Ya. Masih nonton berita dulu ya, Agus masih dengar berita. Iya, dia dengar berita apa kalian? Masih didengarin. Ya. Yang tidak di Agus yang tahu ya kan? Enggak, saya enggak dengar. Aku sedih aja sama hidup Agus Bapak. Sabar ya, kita prihatin sama Agus. Orang yang kebantu Agus malah kena dampak dari Agus. Iya. Yang aku ada jalannya. Ada jalannya. Yang penting Agus yakin udah. Kan di sebagian Agus itu. pasrah. Iya Pak, selain pasrah apa yang bisa Agus lakukan Pak? Ya Agus konsen dulu ya, sama mau buat berobatnya Agus ini ya. Kan coba dimaksimalin sampai tawaran mukjizat yang lebih baik. Amin, amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Masih jauh. Solusi yang ditawarkan waktu mediasi kemarin udah oke banget. Kenapa kagak mau? Hah? Maksudnya apa? Kan sama-sama tujuan dari kubunya si Agus kan menurut pengacaranya itu fokusnya untuk pengobatan. Ya kan? Untuk pengobatan. Makanya kan dia jadi ngurusin Agus tuh, bawa Agus ke rumah sakit, ya kan? Nah, kan fokusnya itu, dan kubunya Tenovi juga fokusnya itu. Kenapa nggak bisa ketemu? Kan tinggal masalah duitnya aja yang di mana. Kalau misalnya kagak percaya sama Tenovi kan udah dibilang itu tunjuk pihak ketiga. Kenapa masih kagak mau? Kan ada yang aneh. Ada yang aneh nih, Well. Pertanyaannya, dari sekian banyak survei yang dibuat, mana sih yang laporannya itu sampai ada putusan pengadilan dari pihak? Nah, kalau netizen cari tahu, informasikan kita siapa yang pernah dilaporkan, kemudian LP-nya itu berproses kejaksaan, ke pengadilan, dan diputus oleh majelis hakim salah. Ya, tolong diinformasikan. Terima kasih. Jadi saran saya buat FA, kalau mau laporlah di polisi lapor Pak. Oke, di Trans TV. Oke, sip. Kalau saya sih berharap gini ya, kalau kita tidak memiliki kepentingan tersendiri terhadap persoalan ini, kita kembali kepada perkara pokoknya. Perkara pokoknya itu apa? Ada persoalan masalah Agus yang harus kita obati. Gimana caranya kita mengobati si Agus supaya bisa cepat selesai masalah ini? Kalau nggak duduk bersama, ya kan? Kan ada perawatan sekarang. Ya. Kalau lapor ini nggak selesai masalah. Sampai kapan ini mau merasakan penderitaan seperti itu gitu loh, ya? Oke lah, mungkin ada di take ya pembayaran dan segala macam. Tapi ada hak dia yang harusnya bisa didapatkan dengan cara kita duduk bersama. Begitu sih menurut saya. Agus tanggapannya gimana? Rasanya sudah ke Kemensos hari ini, sudah lega kah atau gimana Bang? Hebat banget Agus ngomong sekarang. Senang kah Bang hari ini diajak Bang Farhan ke Kemensos? Jadi tahu kantornya. Jadi tahu kantornya. Jadi tahu kantornya. Emang tahu Bang? Bisa merasakan. Oke. Hebat banget Agus ngomong sekarang. Senang kah Bang hari ini diajak Bang Farhan ke Kemensos? Jadi
tahu kantornya. Emang tahu nah. Bisa merasakan. Oke. Paratnya langsung ninggalin Agus. Itu dalam hatinya, lalu PA Gus anjing lu. Malah bilang tahu kantornya lagi katanya. Berarti selama ini lu kagak buta lu. Alah lu Gus PA lu. Itu mungkin dalam perasaannya, dalam hatinya sih Farhat gitu. Langsung ngambek dia. Langsung ninggalin tempat wawancara. Ngambek dia. Agusnya keceplosan. Dalam hatinya Farhat, lu Gus kan lu PA banget sih lu katanya. Mana ngomong jadi tahu kantornya katanya. Berarti lu kagak buta dong. Anjir. Ya, setahu saya bahwa dia ke Mensos ditegur dan tidak ada izin untuk donasi itu. Oh, ke Mensos menegur Novi kemarin? Pastinya. Tanya sendiri sama Novi. Dengan alasan jangan termasuk tahu. pengancaman itu. Nanya aja maksudnya. Lu ada izin nggak, itu aja kan, bicara legalitas. Dari awal kan sudah katakan legal nggak. Lu jangan nggak legal tapi lu ejek-ejek gue yang ilegal kan. Apalagi ada petisi minta Farhat mundur dari pengacara, apa itu? Udahlah, kalau lain kali kalau kalian udah bermasalah dengan saya, bukan Farhat lawan kalian. Kalian sudah berbenturan dengan hukum. Kenapa saya ada di situ? Karena saya tahu ada yang bisa menjangkau kalian tentang hukum ini gitu. Ditegur dan tidak ada izin untuk donasi itu. Oke, anggaplah bahwa open donasi tersebut tidak memiliki izin. Berarti bisa dikatakan ilegal. Maka dana yang terkumpul pun dapat dianggap dana dari kegiatan yang ilegal, bukan? Oke? Berarti yang menerima dana tersebut pun bisa dianggap patut diduga melanggar hukum. Karena menadah dana dari kegiatan ilegal. Maka dana itu pun dapat dikatakan dana ilegal. Maka dapat disimpulkan pula, Samiun yang menerima dana ilegal tersebut ke rekening pribadinya, maka dapat dikatakan sebagai penadah dana ilegal dari kegiatan yang ilegal. Dan itu bisa ada konsekuensi hukum. Ya. Itu kesimpulan yang didapat dari apa yang disampaikan oleh Bang Abdul sendiri. Karena Bang Abdul mengatakan bahwa open donasi tersebut tidak memiliki izin. Maka dapat disimpulkan pula, apabila tidak memiliki izin, maka dapat dikatakan kegiatan yang ilegal. Tanggal 8 November 2024, Polda Metro Jaya menerima laporan tentang dugaan peristiwa pengancaman. Korbannya Saudara DS, terlapornya Saudara FA. Itu adalah laporan Bang Densu untuk Bang FA. Pihak kepolisian langsung melakukan preskon. Sementara Bang FA itu dari kemarin laporan, tapi nggak pernah tuh polisi preskon. Itu artinya apa? Bang FA itu cuma blekok. Menurut aku ya teman-teman, ini adalah drama baru yang akan terjadi antara Bang FA dengan pihak Agus. Kemungkinan itu mereka akan saling serang. Sok aja. Pasti saling menyalahkan, saling mencari kesalahan. Mbak Novi aja yang udah ngebantu terus disalahin kok, apalagi ini. Ini untuk keluarga Agus ya, untuk tetap waspada dan hati-hati. Jadi jangan telat diskusi ya Gus sama si Wawanya. Ya, untuk jaga-jaga. Ya. Kementerian Sosial. Ternyata kemarin Saudara Enti sudah diperiksa di sini. Menyangkut klarifikasi gitu, dapat informasi. Kalau Agus akan didatangi juga rumahnya, dan kali ini kami sudah jelaskan bahwa Agus ini adalah sebagai penerima, ada dua. Yang akan menjadi persoalan besar adalah bahwa pengumpulan dana itu nggak ada izin oleh yayasan. Jadi kalau mereka merasakan keawaman tidak tahu, nggak boleh seperti itu. Dengan Agus berbeda, Agus menerima data pribadi gitu. Kita berharap mudah-mudahan kisru ini dapat selesai. Tapi kalau tidak ya silakan gitu. Bagi saya kalau mau menggunakan jalur hukum begini, ya kalau mereka nggak mau baik-baik dengan saya senang banget. Saya punya amunisi lagi untuk menyerang mereka. Tapi kan namanya juga kita menghargai kalian.
bahwa kalian adalah pejuang dan pahlawan kemanusiaan. Tapi ketika saya membela Agus, kalian ngejek saya, kalian lawan saya, kalian datangi rumah saya, kalian permalukan, kalian mengajak orang untuk hoax saya. Tapi ketika kalian saya tahu ada masalah, ibaratnya kalian ini sudah seperti telur di ujung tanduk. Saya lagi berpikir ini, kalau kalian masih terus memperlakukan cara begini, saya akan menggunakan cara-cara hukum, cara-cara undang-undang untuk mempersulit kalian, termasuk DS, termasuk NP gitu. Bang, apa tadi yang dikonsultasikan di Kemensos, Bang? Ya menyangkut uang, ya. Apa dana penerimaan uang dan barang itu seperti apa, aturannya di mana, apa ancaman hukumannya, dendanya, walaupun cuma 10.000, denda hukuman penjara kurungannya cuma 3 bulan. Tapi ada peraturan-peraturan lain dan akan mengaitkan dengan instansi terkait lainnya, kejaksaan, kepolisian. Tanggapan Kemensos gimana, Bang? Ya saya nggak membuka di sini dulu. Gitu. Mereka mendukung atau gimana? Ya, kalau saya sih saya minta kearifan dan kebijaksanaan aja. Bahwa nah guys, kemarin yang katanya Agus sudah nggak sedih lagi, akhirnya sekarang menunjukkan kesedihannya lagi. Dimana beredar sebuah video yang menunjukkan keadaan Agus sekarang, yaitu dia lagi meratapi nasibnya. Bahkan di sana dia sempat mengatakan akhirnya sekarang dia sadar bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan, dimana dia telah menyudutkan orang yang membantunya, yaitu Teh Novi. Namun apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Sekarang katanya sudah ada laporan yang ditujukan untuk Agus. Nah, padahal sebenarnya dari awal kalau memang mau kasus ini tidak panjang, harusnya ketika Teh Novi dan juga Bang Densu mengadakan mediasi, pihak Agus ini mendatangi dan menerima mediasi tersebut. Karena tujuan dari mediasi itu juga bagus, sesuai dengan yang dikatakan oleh kuasa hukum Agus. Fokus pertamanya adalah untuk kesembuhan mata Agus. Nah, di sini kan Teh Novi sudah memberikan wadah untuk mediasi, di mana tujuannya juga sama, yaitu untuk kesembuhan matanya Agus. Tapi kenapa pihak dari Agus tidak memenuhi undangan tersebut, tapi malah melaporkan Teh Novi dan membuat kasus ini semakin rumit. Nah, lucunya lagi guys, ketika Farhad Abbas dan juga Agus mendatangi Kemensos, di sana Agus keceplosan melontarkan kata-kata akhirnya tahu kantornya, yang artinya Agus dapat melihat. Dan saat itu juga Farhad Abbas langsung meninggalkan wartawan. Di sini banyak warganet yang berasumsi bahwasanya Agus ini keceplosan di depan media, bahwasanya kondisinya baik-baik saja. Nah, setelah itu guys, juga ada statement dari Farhad Abbas yang bertolak belakang, yang mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Teh Novi itu tuh sebenarnya kegiatan ilegal, di mana donasi yang dilakukan oleh Teh Novi itu tanpa izin, yang artinya itu adalah kegiatan ilegal. Nah, kalau memang menurutnya itu adalah kegiatan ilegal dan melanggar hukum, kenapa itu diperjuangkan? Kan jelas ya, kalau menurutnya itu adalah uang ilegal, harusnya dia tidak memperjuangkan uang tersebut lagi. Fokus saja dengan pengobatan Agus. Fokus saja dengan pengobatan Agus dengan uang pribadinya. Nah guys, bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Silahkan tinggalkan komentar dan pendapat kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.